Madrasah Miftahul Falah adalah madrasah yang terletak di Jalan Raya Muria, kilometer 7, Desa Candono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Yayasan Miftahul Falah berdiri pada tahun 1945 Masehi, yang bertepatan tahun 1360 Hijriah. Yayasan ini juga memiliki nuansa Islami, dan yayasan ini terdiri dari Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari SMKN Miftahul Falah mau mewawancarai Bapak tentang sejarah Yayasan Miftahul Falah. Terima kasih sebelumnya perlu saya sampaikan kepada siswa-siswi SMK Miftahul Falah. Jadi madrasah Miftahul Falah itu ada proses yang harus dilalui bagaimana bisa sampai sekarang. Jadi menurut pengalaman kami atau data yang kami terima, Miftahul Falah atau madrasah itu Miftahul Falah berdiri mulai tahun 1945. Dan itu tidak serta-merta dari semua jenjang. Jadi itu bertahap. Yang pertama ini bermula dari panjenenganipun atau beliau Bapak dari Abdul Mukid, merupakan seorang kiai atau ulama yang dari Kudus, kota Kudus, Kabupaten Baribanan. Beliau ini merupakan menantu dari Haji Soleh. Haji Soleh ini seorang tokoh di desa Kawahan. Kemudian bermaksud untuk bertemu menyampaikan gagasannya kepada Bapak Haji Nur Salim. Haji Nur Salim ini orang yang peduli terhadap bidang agama. Jadi berawal dari situ, kemudian muncullah ide bagaimana membuat atau mendirikan sebuah madrasah yang mana bertujuan untuk melestarikan ilmu-ilmu agama di desa Candono. Kemudian Bapak Haji Nur Salim tadi mengajak tokoh-tokoh setempat untuk bermusyawarah bagaimana baiknya atas usulan ini, sehingga muncullah hasil akhir dijadikan madrasah. Pertama kali yang didirikan yaitu MI dulu, bukan RA. Itu pun tidak langsung seketika ada prosesnya juga yang dilalui, yaitu tepat sekarang ini dulunya yaitu sebuah pasar Paing, karena kalau di daerah Dawe disebut pasaran. Makanya dulu dan sekarang sering disebut Paing dan terkenal sekolah Paing. Ya, bekas pasar itu kemudian ada pembebasan melalui Bapak Kades di Kasumi, yang pada masa itu menjabat sebagai kepala desa. Melalui beliaunya kemudian diberikan dari NU. Kemudian berlanjut sesuai dengan perkembangan zaman, karena pada masa itu MI hanya mengajarkan ilmu salaf mantuk. Biasanya ilmu salaf mantuk itu hanya semata-mata ilmu salaf saja, di bidang keagamaan. Itu ada yang namanya ini. Kemudian pada tahun 1968 didirikan MTS NU Miftahul Falah. Pada waktu itu MTS ini belajarnya tidak pagi tapi sore hari, karena masih bergabung dengan MI. Baru setelah mempunyai gedung sendiri baru dimasukkan pagi hari. Selanjutnya pada tahun 1984 didirikanlah RA Muslimat Miftahul Falah sebagaimana untuk anak-anak yang tingkatannya sebelum MI.
RA ini tidak atau belum memiliki gedung juga. Jadi sebagaimana tadi proses belajar ini yang RA maksudnya berada di tempat Bapak Haji Abdul Syakur di desa di Buku Kawahan Cendana Kudus. Pinjam tempat di situ, kemudian baru tahun 2000-an baru memiliki gedung sendiri karena kemudian disebutkan bangunan sampai sekarang ini yang lokasinya di sebelah barat kediaman rumah beliau Bapak Haji Abdul Syakur. Selanjutnya, pada tahun 1989, kemudian didirikanlah Madrasah Aliyah Miftahul Falah. Sama seperti awal berdirinya Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah belum mempunyai gedung sendiri. Kita pinjam atau bertempat di rumah Bapak beliau almarhum Bapak Koswari. Bapak Koswari itu kalau kapan tahu, ini ada apotek toh. Nah, apotek di pojok jalan itu, pojok jalan ini nanti sebelah baratnya menghadap ke timur, di pojok sebelah barat yang ada sekarang itu menjadi barbershop. Nah, tahu kan? Nah, dulunya bertempat di situ. Menurut cerita beliau yang sebelumnya, kemudian baru selanjutnya memiliki gedung sendiri. Kemudian yang terakhir pada tahun 2004 berdirilah Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, yang mana dulu mempunyai satu jurusan saja, yaitu Tata Busana. Sesuai perkembangan juga, teknologi mulai maju, siswa mulai banyak berkembang, maka didirikanlah multimedia. Jadi baru tahun ini, tahun ajaran ini SMK dibuka siswa putra. Kok tidak dari dulunya mungkin itu menjadi sebuah pertanyaan yang mungkin memang patut untuk kita pertanyakan. Jadi kalau kita lihat bahwa sesuai tadi dunia SMK itu kan identik dengan keterampilan. Dan keterampilan di situ ya, yang ada itu kan multimedia dan rasa usaha. Tapi bagaimana ke depan siswa-siswa SMK terutama itu tidak hanya didominasi oleh perempuan, jadi tidak menutup kemungkinan ke depan yang bisa juga. Nah, tata busana itu dari laki-laki, tidak menutup kemungkinan itu. Kemudian multimedia sebaliknya tidak hanya didominasi oleh laki-laki, perempuan juga bisa. Dengan harapan dibukanya laki-laki ya satu untuk memenuhi atau bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan zaman dengan anak-anak SMK nanti tidak hanya perempuan saja. Intinya putra dan putri menurut madrasah sudah selayaknya dibuka untuk laki-laki. Dan bisa juga nanti ke depan jurusannya tidak hanya dua, bisa juga ke depan nanti ada jurusan lain yang mana nanti sesuai dengan kebutuhan zaman. Yayasan Miftahul Falah juga melaksanakan beberapa kegiatan di dalam sekolah seperti hari-hari nasional, dan ini sebagaimana wujud yayasan untuk berpartisipasi antar sekolah di dalam yayasan ini. Itulah video sejarah singkat Yayasan Miftahul Falah. Terima kasih.